Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kalau kemarin kalian sudah mencari tahu, mengeksplor tentang teks prosedur, kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang teks prosedur bagian 1. Nanti dalam teks prosedur ini Ibu akan menyampaikan dalam 3 bagian. Jadi ini yang bagian pertama. Nah, kita kembali flashback tentang tugas atau tentang materi apa yang sudah kalian cari, kalian pelajari tentang apa itu teks prosedur. Teks prosedur itu seperti apa tuh? Kok aneh, baru dengar teks prosedur. Sebenarnya teks prosedur ini itu tidak asing bagi kalian karena prosedur ini adalah suatu langkah-langkah. Nah, di sini kalau kita uraikan, teks prosedur adalah teks yang berfungsi untuk memandu atau menginformasikan kepada para pembaca atau pendengar tentang bagaimana cara melakukan sesuatu pekerjaan, cara membuat sesuatu, dan cara menggunakan sesuatu. Cara melakukan suatu pekerjaan, misalnya bagaimana cara menyapu lantai, bagaimana cara menyetrika baju, bagaimana caranya menyetrika baju tadi sudah, bagaimana cara mencuci baju. Kemudian cara membuat sesuatu, ini misalnya bagaimana cara membuat nasi goreng, bagaimana cara membuat mie instan, bagaimana cara membuat misalnya layang-layang, bagaimana cara membuat sesuatu, dan cara menggunakan sesuatu, bagaimana cara mengoperasikan laptop, bagaimana cara mengoperasikan mesin cuci, menggunakan mesin cuci. Nah, itu merupakan sebuah teks prosedur. Kemudian kembali ke tujuan teks prosedur. Apa sebenarnya kok diadakan atau kenapa kok ada teks prosedur? Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara cepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Jadi tujuannya kita dipandu biar cepat, biar akurat, biar sesuai, tidak terbolak-balik, tidak salah, biar urut seperti itu. Kemudian, ciri teks prosedur dari isinya ada 3, yaitu yang pertama, panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Pasti dalam sebuah teks prosedur itu ada panduannya, langkah-langkah yang akan dilakukan. Pertama, apa, kedua, apa, ketiga, apa. Itu pasti ada panduan langkah-langkah itu yang sebagai ciri khas atau ciri khusus dari teks prosedur, proses prosedurnya. Kemudian yang kedua, ada aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Ada aturan-aturannya, misalnya ada berapa lama waktunya, berapa besar ukurannya. Misalnya kalau mie instan itu cara membuat mie, kemarin kalian sudah melihat, Ibu suruh kalian mengamati tulisan resep cara melakukan sesuatu, cara membuat mie instan, itu ada batasan aturannya. Tidak boleh mie instan 1 dikasih air itu 1 ember, itu nanti akan jadi apa? Jadi enggak jadi mie instan nantinya. Atau 1 gayung itu terlalu banyak ya. Ada batasannya, berapa cc-nya, 200 cc atau berapa cc, itu kalian bisa melihatnya. Itu namanya aturan atau batasan. Kemudian isi kegiatannya yang dilakukan tuh harus urut. Ya, kalau tidak urut itu disebut dengan tips. Ya, misalnya nggak boleh membuat mie goreng, memasak mie instan. Yang pertama, kita aduk-aduk mie di dalam panci. Kemudian setelah diaduk-aduk kita nyalakan
kompor, jadi tidak jadi, nanti mie-nya jadi apa, tidak jadi mie instan lagi, seperti itu. Jadi semua namanya prosedur itu harus dilakukan secara urut. Berikutnya, daftar kalimat atau kata yang muncul dalam teks prosedur. Ada kalimat-kalimat yang muncul di dalam teks prosedur. Yang pertama ada kalimat perintah. Karena itu anjuran atau memandu, maka berupa kalimat perintah. Di sini karena fokus untuk melakukan memandu untuk melakukan sesuatu. Tapi selain kalimat perintah, di dalam teks prosedur juga menggunakan kalimat saran dan larangan. Nanti bisa kamu jumpai di dalam sebuah teks. Misalnya sebaiknya jangan terlalu panas apinya agar saat menggoreng kerupuknya tidak gosong atau tidak menjadi tidak jadi lebar atau kalau dalam istilah bahasa Jawa itu tidak bongkol, mungkin seperti itu. Kemudian ada larangan. Larangan itu berarti melarang. Tadi kata jangan ya. Jadi kan kata tadi sebaiknya jangan terlalu panas. Kalau larangan jangan menggunakan api yang besar, itu katanya. Intinya sama tadi, tapi yang satu menggunakan kata sebaiknya, yang satu menggunakan kata jangan atau larangan, yang lain juga ada. Kemudian yang ketiga, penggunaan kata dengan ukuran akurat. Tadi yang Ibu sudah jelaskan, tadi ada batasan akurat itu. Misalnya bingkai ukuran 20 kali 20. Kalau mau membingkai foto ukuran 20 seukuran 20 cm. Jadi jangan mau membingkai foto ukuran 4R yang kecil tapi bingkainya pakai 10R lah. Jadi itu harus sesuai dengan ukuran. Itu ada kata akurat, itu ada angkanya, senti, entah itu cc, kemudian kilometer, ataupun yang lainnya 2, 3, 4, 5 itu juga ukuran. Kemudian menggunakan kelompok kalimat dengan batasan tadi, lipat bagian ujung kanan sehingga, ada kata sehingga, di sini ada batasnya. Kalau itu kalimat misalnya hanya sampai situ saja, sampai itu berarti kan ada batasnya, hanya di sampai tadi. Berikutnya struktur teks persuasi ada 3. Yang pertama tujuan, yang ketiga langkah-langkah, yang terakhir penutup. Struktur teks tujuan, jadi menjelaskan tujuannya itu apa, membuat teks tadi, langkah-langkahnya dijelaskan, penutupnya apa saja. Nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut pada bagian berikutnya struktur teks. Kemudian meringkas teks prosedur. Nah, terkadang itu teksnya terlalu panjang, Bu. Gimana, bolehkah diringkas? Boleh, asalkan diperhatikan. 1, dibaca teksnya dulu secara keseluruhan, tidak boleh sepintas saja. Kemudian temukan gagasan utama setiap paragraf. Kita cari inti dari kalimat atau dari paragraf itu, agar tidak menghilangkan poin-poin, tahapan-tahapan proses yang harus dilakukan. Dan yang ketiga, disusun ringkasan secara runtut, tadi urut ya. Kalau tidak urut nanti namanya tips atau nanti tidak jadi, harus urut. Itu sebuah teks prosedur sesuai dengan gagasan utama yang nomor 2 tadi sudah ditentukan. Kemudian setelah meringkas, menyimpulkan. Jadi apa kesimpulannya dalam teks tersebut? Nah, dalam menyimpulkan berarti tadi sudah memperhatikan urutan langkah-langkahnya, sudah diringkas, kemudian simpulkan dengan bahasa sendiri. Jadi biar kamu mudah, menurut kamu itu seperti apa, tidak usah mengikuti bahasa yang ada di dalam teks prosedur. Mengikuti boleh, tetapi alangkah lebih baiknya menggunakan bahasa sendiri agar pemahaman kalian mudah dipahami. Kalau tadi sudah menyimpulkan, nah memeragakan hasil simpulan teks prosedur. Jadi nanti hasil akhirnya atau pada bagian yang lain kalian nantinya akan memperagakan teks prosedur yang kalian pilih. Ini setelah kalian pilih tadi, misalnya cari di internet atau dibungkus mie atau dibungkus-bungkus tempat produk-produk tertentu yang ada prosedurnya. Nah, nanti kamu peragakan.
Langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, pastikan simpulan yang tadi tidak mengurangi langkah-langkah membuat atau melakukan. Jadi semua langkah-langkahnya dilakukan secara urut, lengkap, tidak dikurangi satupun. Jadi walaupun meringkas, tapi langkah-langkah ini tidak boleh dikurangi. Kemudian peragakan sesuai dengan kesimpulan yang kamu lakukan tadi, dan kamu peragakan, lisankan pula petunjuknya. Keduanya harus sejalan. Peragakan kamu biar terlihat lebih menarik atau lebih bagus, yaitu kamu harus percaya diri. Kalau ini di depan kelas, ini cukup nanti kalian praktekkan di rumah saja. Kamu bisa minta tolong kepada kakak atau orang tua atau adik untuk merekamkan video apa yang akan kamu peragakan dalam teks prosedur yang kamu pilih. Terima kasih, seperti itu pada materi kali ini. Semoga kalian selalu sehat selalu, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, jangan suka bergerombol, jangan main-main kemana-mana dulu, tetap fokus di rumah, jangan keluar kalau tidak penting sekali, jangan bolos, kalau tetap tetap kalian mengerjakan tugas-tugas yang ada dari Bapak Ibu guru. Nah, setelah ini silakan kamu simpulkan apa yang telah kamu pelajari secara singkat saja di buku tugas. Nanti boleh dikirimkan ke WA atau GC, atau boleh ke sekolah hanya untuk mengumpulkan. Terima kasih anak-anakku, silakan tinggalkan nama, kelas, nomor absen, pertanyaan atau komentar di dalam kolom komentar video ini nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.